budaya. Ya Bolo, tidak jauh dari jembatan atau bendungan gerak itu ada sebuah gerumbul atau juga yang disebut pohon yang sangat besar atau pohon yang sangat menjulang tinggi di sana itu ya Bolo. Di sana itu ada sebuah tempat, ada sebuah makam yang dikenal warga di sekitaran sini itu namanya makam Mbah Buyut Sirno. Untuk mencari referensi siapakah Mbah Buyut Sirno, yuk kita langsung saja untuk mencari referensi siapakah Mbah Buyut Sirno itu. Yuk kita langsung menuju ke tempat lokasi makam Mbah Buyut Sirno. Wonten napa siriane, Bu? Nggih to. Damel ben riyen wonten to pas tiga-tiga ngoten niku lare nom-nom kuwatang ben sampai kesurupan to napa niku. Terus sakit mantuk terus di tekake polo kubure nanti purun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Bolo, di kesempatan hari ini saya itu berada di Desa Ngringin Rejo, tepatnya di Kecamatan Kalitidur, dan masih berada di Kabupaten Bojonegoro, di mana di Desa Ngringin Rejo sini itu memiliki sebuah pepunden yang memiliki cerita yang sangat miris dan sangat ironis juga ya Bolo. Sebab kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh ini, di mana cerita tokoh ini mungkin di dalam cerita-cerita narasi belum pernah kita dengar. Dan tokoh ini yang disebut warga desa sini itu menyebutnya itu adalah Mbah Buyut Sirno. Tentang kisah atau cerita Mbah Buyut Sirno ini tidak jauh dari kisah cerita kerajaan-kerajaan di masa lampau, yaitu kerajaan di masa era Kerajaan Pajang dan Kerajaan Jipang Panolan, di mana Kerajaan Pajang itu sang rajanya yaitu Sang Sultan Hadiwijoyo, dan Kerajaan Jipang Panolan itu yang dikuasai oleh sang rajanya yaitu Aryo Penangsang. Sebenarnya kalau Jipang Panolan itu bukan kerajaan ya Bolo, tapi sering sekali kita mendengar Jipang Panolan itu adalah sebuah kerajaan. Tetapi juga beberapa narasi menyebutkan bahwa Jipang Panolan itu adalah sebuah lokasi kadipaten. Terserah monggo mana jenengan menurut jenengan baiknya kita sebut kerajaan saja di sini. Di masa lampau Mbah Buyut Sirno ini, beliau itu adalah seorang senopati di Kerajaan Pajang Bolo. Sedangkan nama asli dari Mbah Buyut Sirno ini, beliau adalah yang bernama Hadi Leksono. Beliau seorang senopati di era Kerajaan Pajang ketika melawan Jipang Panolan. Dan di titik di sini ya Bolo, ini yang belum pernah kita dengar tentang kisah ini. Ternyata Kerajaan Pajang itu juga pernah mengalami kekalahan perang melawan Jipang Panolan. Yang kala itu sang pemimpinnya atau sang rajanya yang bernama Aryo
Pangeran Aryo Jipang atau yang dikenal adalah Aryo Penangsang. Ketika Hadi Laksono ini, beliau itu dinobatkan sebagai senopati melawan Aryo Penangsang. Hadi Laksono ini mengalami kekalahan perang Bolo. Pasukan Hadi Laksono ini digempur habis-habisan oleh pasukan dari kerajaan Jipang Panolan. Ketika Hadi Laksono ini merasa terpojok sebab prajuritnya banyak yang gugur dalam peperangan itu, satu-satunya jalan Hadi Laksono itu menyelamatkan diri bersama beberapa pasukannya Bolo. Tetapi Hadi Laksono itu mengalami apes atau sial. Ketika Hadi Laksono ini melarikan diri, dikala itu mengalami kekalahan perang, Hadi Laksono itu justru berlarinya itu menuju ke arah timur Bolo. Sedangkan di arah timur itu adalah tempat kerajaan Jipang Panolan. Jadi kalau kita melihat struktur peta, kalau Jipang Panolan itu berada di sebelah timur, kalau kerajaan Pajang berada di sebelah barat. Mestinya Hadi Laksono ini bersama prajuritnya ini berlari menuju ke arah barat ya Bolo, yaitu menuju ke kerajaan Pajang, bukan menuju ke arah timur. Nek wong Jawa ngarani ulo marani pentong. Ketika Hadi Laksono bersama prajuritnya berlari menyelamatkan diri menuju ke arah timur, itu ada beberapa prajurit dari kerajaan Jipang Panolan itu mengetahui bahwa Hadi Laksono itu berlari ke arah timur, sehingga prajurit dari Jipang Panolan itu mencari terus, mengejar terus, dan akhirnya Hadi Laksono itu terpojok ya Bolo. Sebab di lokasi sini itu dari muksanya atau sirnone Hadi Laksono itu tidak jauh dari Bengawan Solo. Jadi di sebelah timur makam di sini itu, makam umum di sini itu adalah Bengawan Solo Bolo. Jadi persis di depan saya ini adalah pohon, dulu itu adalah pohon yang sangat besar sekali Bolo, yaitu pohon ini yang berjenis pohon beringin. Nanti saya juga akan menceritakan asal muasal desa Ringenrejo ini Bolo. Ketika Hadi Laksono bersama prajuritnya sudah mulai terpojok, Hadi Laksono itu bersembunyi di sebuah pohon beringin ini Bolo. Dulu pohon beringin ini sangat besar sekali. Bersama prajuritnya itu bersembunyi di balik akar pohon beringin ini. Ketika prajurit Jipang Panolan semakin hari semakin banyak yang datang di lokasi sini mengepung Hadi Laksono, sehingga Hadi Laksono hanya bisa diam di pohon beringin ini. Hadi Laksono sudah mulai terpojok. Akhirnya Hadi Laksono itu menghunuskan kerisnya dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dilindungi, prajuritnya dilindungi dari kejaran prajurit Jipang Panolan itu Bolo.
ketika keris atau pusaka Hadileksono itu dihunus, keluarlah sebuah asap atau pedut yang sangat tebal sekali. Hadileksono itu berteriak bersama prajuritnya, meneriaki prajuritnya untuk menuju ke pedut itu. Dan aneh bin ajaib, bersamaan dengan tebalnya pedut dan para prajurit itu melompat di dalam pedut itu atau asap itu, semua prajurit dan Hadileksono itu menghilang setelah menipisnya pedut itu atau asap itu belum. Dan hilangnya sang Hadileksono itu berada di lokasi sini, tepatnya berada di Ringin sini bolo. Dengan moksanya sang senopati yang bernama Hadileksono itu, lambat laun warga di sekitaran sini itu hanya menyebut nama beliau adalah Mbah Buyut Sirna. Dan dengan peristiwa sirnanya atau moksanya sang senopati Hadileksono berada di lokasi beringin yang sangat besar, sehingga warga di sini itu lambat laun menamakan desa ini adalah Ringin Rejo. Dan tempat lokasi moksanya sang senopati dari kerajaan Pajang itu berada di tempat makam umum di desa Ringin Rejo ini bro. Saya juga baru kali ini mendengar ada cerita sejarah atau cerita peristiwa di masa lampau bahwa kerajaan Pajang juga pernah mengalami kekalahan perang ketika melawan Haryo Penangsang atau juga dikenal Pangeran Jipang. Memang ada beberapa narasi yang menceritakan bahwa sejarah itu yang bisa menceritakan adalah sang pemenang. Mungkin ini juga bukti nyata ya Bolo, bahwa di sini itu cerita dari kekalahan kerajaan Pajang belum pernah terekspos, belum pernah ada narasi yang menceritakan bahwa ketika Haryo Penangsang melawan Sultan Hadiwijoyo kala itu, ternyata kerajaan Pajang juga pernah mengalami kekalahan perang itu Bolo. Dan di lokasi sini itu juga masih diadakan uri-uri nyadran atau sedekah bumi yang biasanya itu di setelah bulan besar itu di sini itu diadakan manganan yang biasanya jatuh di hari Kamis Pon. Dan di sini juga masih diadakan uri-uri juga, yaitu sebelum diadakan manganan atau nyadran, di sini itu biasanya juga diadakan wayang. Ada wayangan di sini Bolo.
Ya ini Bolo, sebelum saya akhiri, sebelum saya pamit, dan saya juga sedikit menceritakan tentang kisah sang senopati dari kerajaan Pajang yang moksa atau yang hilang di sini. Di sini juga ada beberapa simpanan cerita tentang kegawatan atau keangkeran lokasi sini, Bolo. Jadi di tahun-tahun kemarin itu yang konon katanya ada beberapa pemuda yang sedang melakukan kelakuan yang kurang terpuji lah. Di sini itu sudah dikasih saran sama dituturi sama orang sini, jangan melakukan yang aneh-aneh, tetapi pemuda di sini itu nekat, dan para pemuda yang melakukan kurang sopan atau yang kurang baik melakukan di sini itu yang katanya itu akhirnya mengalami kesurupan. Semua pelaku para pemuda itu mengalami kesurupan di lokasi sini, Bolo. Di lokasi sini biasanya itu di saat musim kemarau. Di sini tempat sini itu juga pernah dilakukan para pemuda, intinya apa ya, hayi, sedang melakukan hayi, Bolo. Sejak saat itu cerita ini berkembang sampai sekarang para pemuda atau siapapun tidak berani lagi melakukan hayi di lokasi tempat makam umum ini yang ada beberapa cerita atau peristiwa di masa lampau. Cukup itu ya, Bolo, yang bisa saya ceritakan tentang tokoh yang berada di desa Ngringin Rejo sini. Saya pamit dan undur diri. Mungkin di narasi saya yang kurang pas atau yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf, ribu maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.